Salajengipun inggih punika penyampaian dari sesi kedua tahun 2020 penyerapan aspirasi masyarakat saking Ibu Dr. dan Sri Untari Wisawarno MAP ingkang saderengipun inggih dimoderatori kalih Bapak Dr. Bambang dumateng moderator kula sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pripun bapak-bapak lemes belum makan siang Pak? Wah di sini dapat Pak. Yang kami hormati selaku narasumber nanti ketika kami moderatori Ibunda Dr. Sri Untari Wisawarno MAP, seperti yang Bapak Ibu lihat di jaket saya ini ada tulisan SUB. SUB itu Sri Untari Wisawarno. Yang kami hormati Ibu Sumai selaku anggota Dewan DPRD Kabupaten Malang, fraksi PDI Perjuangan. Yang kami hormati Ibu Karyati, Bu Lurah atau Kepala Desa, serta Bapak-Bapak Kepala Desa di wilayah Kecamatan Padak, Donomulyo, dan Bantul. Merdeka Pak ya? Alhamdulillah. Untuk sesi berikutnya, materi dari disampaikan oleh Ibunda Sri Untari, selaku nanti saya pandu untuk sesi awal, kita langsung ke materi. Untuk materi awalnya akan langsung disampaikan oleh Ibunda Sri Untari. Setelah materi nanti kita sesi diskusi Bapak Ibu. Kita sesi diskusi Bapak Ibu atau Bapak Kades nanti boleh menyampaikan aspirasinya, apapun nanti akan ditulis oleh rekan-rekan kami dan akan dibawa oleh Ibunda Sri Untari ke DPRD Provinsi dan akan disuarakan aspirasi jenengan dan nanti segera mungkin akan dieksekusi oleh pemerintah provinsi. Menika untuk yang pertama materi kepada Ibunda Dr. Sri Untari Wisawarno MAP, disilakan. Pak izin saya buka ya, dan enak ngomong. Sebenarnya ini juga enak. Ya, lama dulu. Nanti lama-lama memang sumuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga berkat dan rahmat Allah bersama-sama dengan seluruh keluarga besar, Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, para kepala desa yang ada di Bangka, Bantul, dan Sumawe. Pada sore hari ini saya ingin bertemu sapa dengan panjenengan semua karena memang ditugaskan untuk kepentingan turun kembali ke daerah pemilihan setelah masa sidang yang kedua ini selesai, sehingga kami kemudian kembali ke Dapil untuk melaksanakan reses 2 tahun 2020. Ibu dan Bapak sekalian saya hormati, yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Desa Sumakul telah memberikan tempatnya untuk kepentingan kita bertemu di sini, dan kemudian kepada panjenengan semua yang telah kerso rawuh untuk bagaimana kita bertemu untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, kemudian mengusulkan berbagai aspirasi yang berkembang di sini dan juga menyelesaikan kemungkinan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat yang itu kewenangannya pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, karena masa reses ini lebih kepada kita berbicara tentang pandemi, maka saya awali dengan kita membicarakan tentang bagaimana situasi COVID di Jawa Timur secara keseluruhan. Ini update per tanggal 10 September kemarin
saat kami rapat koordinasi seluruh pimpinan daerah se-Jawa Timur di Batu, jadi Dandim, Kapolres, Kapolresta, Kapolda, Pangdam, Gubernur, OPD Jawa Timur, dan yang hadir dari fraksi kami bertiga, PDI Perjuangan, PKB, dan PAN. Saya kebetulan hadir, dan ini kemudian menjadi bagian daripada apa yang ingin saya sampaikan secara umum kepada penyenengan, agar nanti kita ketahui bersama-sama situasinya seperti apa sekarang ini. Ini per September, artinya per September tanggal 10 izin saya tak riwariwi cek gak kayak terkungkung neng duri neng mejo, makanya aku tak tutup mungkin soalnya berbuat layu-layu. Nah, ini situasinya sekarang. Kita konfirmasi meninggal 7,26%, konfirmasi dirawat sekian, yang sembuh 78,93%. Ini tertinggi se-Indonesia, sembuh sekian ini, dan semakin hari semakin sembuh. Nah, total kumulatif per tanggal 10 September 37093, ditambah kasus baru kemarin 381, sehingga kalau ditambahkan jadi segitu. Lanjut. Ini situasi Jawa Timur. Ya, saya sendiri ya, sorry. Nah, ini dia data nasional pukul 16 tanggal 10 September, nasional konfirmasi sembuh 71. Oke, konfirmasi meninggal 4,1. Jawa Timur konfirmasi sembuh perawatan 13,82, sembuh 78, meninggal 7,25. Urusan meninggal memang masih tinggi Jawa Timur dibandingkan nasional, tetapi kita punya orang sembuh yang lebih tinggi daripada nasional. Nanti akan ada data untuk Kabupaten Malang. Lanjut. Kemudian ini kita untuk jajaran Jawa Timur di sini. Saya yang sana nggak kelihatan. Oh, aku gak bisa nyawang aku malah tadi. Gak bisa nyawang aku. Nah, ini Pak, Jawa Timur 78,93 ini memiliki persentase kesembuhan tertinggi di Pulau Jawa, 78,93, dibandingkan dengan Banten, Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Tengah, dan Jawa Timur. Sekarang yang paling tinggi adalah DKI Jakarta, sehingga terjadi rem darurat PSBB yang menurut saya itu justru nggak bijak, sangat tidak bijak. Punya bisa merasakan sendiri. Nek PSBB orang nggak oleh metu, nek metu yang baik macam-macam persyaratannya, akhirnya orang malah bingung, malah stres, imunnya tambah mundur. Kan gitu. Terbukti kita PSBB lokal, PSBB tidak keseluruhan itu malah terbukti berhasil. Jawa Timur mengurangi kasus dibandingkan dengan harus PSBB sak provinsi. Nah, oleh ini kalau terkait dengan pemeriksaan PCR, 1 dari 4 penduduk Jawa Timur pernah di rapid test, 1 dari 216 pernah di swab. Swab itu diambil tenggorokan sini, dijokok ke wewenang lab, dicek 24 jam, dipersada sini 24 jam. Itu sudah bisa tahu, sebelum 24 jam sudah tahu hasilnya. Kemudian jumlah PCR kita ada sekian ini, ya, testing hariannya mencapai seperti ini di seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur. Kemudian jumlah pemeriksaan spesimen, menurut saya, tetapi minimal kalian tahu per 1000 penduduk itu tiap minggu itu jumlahnya sekian. Testing PCR Jawa Timur nomor 2 setelah Jakarta, artinya yang di swab di Jawa Timur nomor 2 setelah DKI Jakarta. Tetapi kemudian kita memiliki tingkat kesembuhan yang lebih tinggi. Cakupan tisu yang dirawat di RS per provinsi, ini kita lihat kecil-kecil angkanya. Saya harus mendekat, ini Jawa Timur ini. TT ini hijau, ini pasien, ini tempatnya. Jawa Timur jadi sih cakupan TT saat ini, tapi kita cuma punya tempat segini. Kenapa? Karena memang tidak banyak rumah sakit yang bisa kita lakukan. Ya, ini isolasi. Nah, ini anak sing loro, akhirnya memang bed kita itu sekian, 6.611 bed.
tertinggi di Indonesia sebenarnya kita bednya, tapi kemudian kita juga banyak kasusnya. Ini Jawa Timur. Ini kalau rasio antara titik isolasi dan bednya. Lanjut, ini ada rasio kecukupan titik isolasi, kita masih baik juga. Jawa Timur. Nah ini Jawa Timur, tetapi memang lebih bagus di DKI Jakarta. Kenapa? Mereka punya ruangan yang rumah sakit yang atlet itu yang dipakai untuk merawat COVID. Sakmu gede itu sih kurang, sih dituang bayi beberapa rumah sakit. Kita punya rumah sakit lapangan yang di Indrapura dekat kantor saya itu. Rumah sakit Dr. Stomo, UB, apa rumah sakit swasta beberapa juga menjalankan itu, tapi memang tidak cukup dibandingkan dengan yang sakit. Nah, ini rumah sakit lapangan Indrapura yang dekat kantor saya itu 0, nggak pernah ada yang meninggal. Kebetulan lorongnya nggak pakai temen, ketika mati. Nah, sing teman-teman ini biasanya ada sampai ke Madiun. Kemarin saya komen sedikit dengan dinas kesehatan. Ini laju penambahan kasus. Trennya yang bisa nih masih tampak terus meningkat trennya. Tapi nek gak metu gak oleh duwean, kan bingung. Gak kerja gak metu gak oleh duwe, anak bojone gak iso makan. Kerja metu tanpa disiplin kesehatan yang baik, kena COVID. Tapi saya kena disembuhno. Belenti luwe karo loro, kan gak ada dipilih kan? Belen luwe, emang luwe, belen loro, emang loro. Ya apa caranya? Ya kak loro, ya kak luwe. Akhirnya dipakai keseimbangan seperti itu. Penambahan kasus per minggu seperti ini, ya masih banyak sampai Agustus. Tapi ini mulai sedikit melandai. Mak jedesnya itu di sini. Ya, ini. Nah, puncaknya, jadi ini yang merah ini yang mati, Pak. Yang hijau ini yang sembuh loh. Yang hitam hilang. Jadi sing waras akeh timbangane sing wassalam. Gitu kan? Ini senang kita mendengarkan itu. Ini melihat tren jumlah kabupaten kota menurut indikator kesehatan masyarakat di Jawa Timur. Malang 0817 sampai dengan 0823 Kabupaten Malang orange. Ini pada saat awal ini sih merah, sekarang sudah orange. Artinya wis gak pati teman-teman. Begitu. Nah, ini daerah sekitar kita Kota Malang. Sing temen, Kota Malang. Sementara Kabupaten Malang orange, tapi belum kuning. Di dalam orange ini ada kuning, ada hijau. Maka salah satunya menurut Bu Lurah tadi di sini daerah hijau. Jadi tidak ada COVID. Mudah-mudahan begitu ya. Tidak ada yang bawa apa-apa. Nggak masih bawa penyakit ini. Ini Kabupaten Malang masuk di masuk di zona orange. Zona kuning ini Tulungagung, Ngawi, Pacitan, Sampang, Situbondo, Pamekasan. Zona merah yang dekat sama kita Kota Malang, Kota Pasuruan, sini tidak ada ini Cirolu. Nah, ini waduh, ini klaster pesantren baru 500 orang lebih. Lanjut, ini zona merah dan orange catatan khusus Jawa Timur seperti itu. Kenapa dikatakan orange? Karena belum turun-turun. Kuning sudah mulai membaik. Attacker itu tingkat serangan di Jawa Timur. Kita nggak ada, jadi wis nggak usah tahu ngomong di ini yang nomor di sini. Ini sama ini. Mortality itu mau mati, attacker itu orang kena serangan COVID. Kemudian CFR menurut Kabupaten Jatim, jadi ini tingkat ini recovery rate-nya orang sembuh. Tak carikan Kabupaten Malang. Malang ini tingkat sembuh orang Malang 79%, masih lebih tinggi dari Bondowoso. Bondowoso mau sembuh 94%. Sing loro soalnya ya didik, sing gampang sembuh didik. Awake dhewe sing loro rada akeh di sini Kabupaten Malang. Tapi kemudian ya CFR itu tingkat ininya
perbandingan antara nasional dan kita. Kabupaten Malang ini dia 6,4%, tapi saya lagi recovery rate-nya jauh lebih baik. Kumulatif kita tidak masuk ke kumane, ini yang masuk tidak masuk. 10 kasus tertinggi, 10 kota dengan kasus tertinggi lain. Kabupaten Malang tidak masuk, yang masuk Kota Malang. Tapi Kota Malang batasan dari Kabupaten Malang. Itu sih masalahnya itu. Ini case fatality yang banyak meninggal, ya dari Kabupaten lain. Nah, ini sih cepat sembuh. Kabupaten Malang seberapa? Malang ini, saya lanjut. Malang ini, Dur yang sembuh 8% lebih. Kasus aktif kuning, kesembuhan hijau, meninggal. Yang meninggal nggak begitu banyak di Kabupaten Malang. Yang meninggal, tapi ya dibandingin kalau biasa ya si akeh. Gitu. Ya. Kemudian okupansi bed ini tujuannya adalah kalau misalkan kita sakit nggak sih bed, sebenarnya ada. Masih rajulan nasional dan standar Jawa, tapi sih kurang bed dibandingkan sama penduduk yang ada. Ini yang saya ingin cerita agak banyak. Bapak Ibu sekalian, analisis data klaster di Jawa Timur. Sekarang muncul ini yang paling banyak yang paling banyak ini 680 kasus itu lokal transmisi. Artinya orang kota yang dari masing-masing terus muter. Surabaya dimasuki Mojokerto, Sidoarjo, muter akhirnya local transmission. Kemudian yang agak lagi banyak ini tempat kerja. Karyawan saya kena 1, saya sembuhkan hampir 2 bulan. Tak pengen lebu, tak bayar tetap karyawan koperasi. Begitu panasnya 37,5 sudah nggak boleh masuk, langsung kita bawa ke orang tua Pak Lavalet. Saya pantau terus sampai tak boleh tempat untuk menginap di rumah sakit. Dan saya obat opo yang jadi ngomong kena COVID tak tukok tak kirim tak tukok tak akan biasa. Akhirnya dirawat 2 minggu sembuh, tapi pulang karena memang suaminya orang pasar, jadi terkena dari suaminya. Karena kantor saya protokol kesehatannya ketat sekali, tapi di pasar kan enggak. Suaminya sembuh lebih cepat karena imunnya bagus, imunnya dia kurang bagus, sembuh suwi. Akhirnya pulang swab sekali positif. Saya suruh sabar dulu, kamu makan yang banyak. Ini orang sembuh, swab 2 kali masih positif lagi. Itu udah 1 bulan lebih. Dok, pokoknya gue sampai waras baru boleh masuk, nggak boleh masuk lagi. Sampai akhirnya swab ketiga itu jaraknya kira-kira 1,5 bulan dari sakit, itu baru negatif. Seminggu kemudian baru saya boleh masuk. Kemudian saya kan punya namanya PJ kelompok hampir 300 orang yang tiap bulan itu datang ke kantor untuk kita berikan penjelasan seperti ini. 5 bulan sudah tidak kami masukkan karena memang pandemi. Yang terjadi apa? Banyak kepingin Bu, kita pengen pengetahuan harus dapat. Ya wes, saya ini dijajal sih. Dari 300 orang diambil 60 orang saja perwakilan tiap wilayah. Tapi saya minta di rapid test dulu. 60 orang ketika di rapid 5 yang reaktif. Langsung saya suruh bawa ke Persada serologi. Serologi ternyata benar negatif. Lalu saya kirimkan ke Dinkes. Sekarang dalam proses isolasi. Jadi memang koyok aneh gak ono, tapi ono. Anggota saya yang meninggal COVID sudah 4, tepuk uang 10 yang ini. Kemarin ada lagi 1 ibu-ibu karena memang ada penyakit penyerta. Itu yang memang harus kita ketahui agar kita kemudian tetap dengan protokol kesehatan walaupun di daerah hijau. Saya kan malah melintang kemana-mana, maka saya menjaga penjenengan dengan cara saya bicara pakai masker begini supaya dorblet itu semprotan ludah itu tidak sampai ke udara dan kemudian terbang kemana-mana dihisap oleh penjenengan. Saya tiap hari Surabaya, Malang, Semarang, Bali karena ngurusi di COVID.
Masih seluruh Jawa ini masih saya jajah. Nah, begitu masuk di tempat-tempat seperti ini saya mesti jaga penjenengan. Enggak mergone jogo aku, tapi utamanya jogo penjenengan sing tinggal di sini yang tidak banyak kena transmisi. Itu dia kenapa saya ngomong-ngomong saya pakai masker karena itu. Mohon maaf. Boleh wis Covid ora ono ya nyanyi koyo biasa kan ya kangen nyanyi bareng. Iya kan? Ngrungokne siapa itu Via Valen, ngrungokne Didi Kempot. Tuh sama. Ini kalau nggak Covid agak elektron kan? Salam ya apa yang ada yang nah, ini kelas tempat kerja. Jadi harus betul-betul kita waspadai itu. Kemudian yang agak banyak lagi klaster pesantren. Ini dulu di Temboro Magetan, ini belum masuk yang Banyuwangi, 500 orang lebih. Lagi ditangani oleh Pemprov Jatim bersama dengan Kabupaten Banyuwangi. Kemudian ini mall itu tambah mendidik loh, papat. Aneh juga ya. Apa mergo mall itu semua imunnya terus meningkat, kok tidak kena gitu. Nah pesantren tambah kena, mungkin karena lari-lari. Kalau begitu masuk pesantren blek kayak orang isolasi nggak 12, nggak apa-apa. Tapi lebih mentui. Terus seminar ini 190 kasus. Kan sekarang sudah banyak nggak webinar, sudah seperti ini seminar sehingga memunculkan kasus-kasus semacam ini. Maka ini penting sekali buat kita, penjenengan utamanya selaku kepala desa nanti kalau mau melakukan kegiatan di desa, memikirkan iki engko efeknya apa, ngitungnya apa, nek ono sih kecelakaan kena lalu alurnya bagaimana, itu yang Bapak Ibu kepala desa harus preso. Ini nggak usah saya ikan WHO standarnya saya penting yang memberikan ya ini awareness kesadaran masyarakat penyantresani yang tidak tahu adanya COVID 2,9 miliar sehingga mari menyengsarakan semuanya 17 dikira penipuan ya si ono 0,4 ini. Tidak percaya COVID ada tapi di luar ada, perhatian dan prihatin dan waspada 5. Jadi lebih banyak orang itu memang betul-betul percaya COVID itu ada. Itu. Nah, kemudian ini dia yang saya sebut tadi antara luwe atau waras, luwe atau loro. Orang Jawa Timur 46% lebih memilih memprioritaskan urusan ekonomi, yang 43% kesehatan. Jadi maksudnya DE nek kerja duit-duit iso nang dokter. Tapi nek loro gak iso kerja dadi luwe. Itu orang Jatim seperti itu. Enggak apa-apa, makanya kita kemudian tetap jalan dengan konsep seperti ini karena kita pengen sehat. Selanjutnya ini upaya pemerintah penanganan penyebaran COVID sudah seperti ini, desinfektan, dan sebagainya, terutama yang memakai masker, yang kemudian bansos, iki sing jarene menyengsarakan penjenengan semua yang kepala desa posting aku perasaan bansos ini sehingga teko bansos, teko gubernur, teko mendes, teko ndi meneh catepane memisahkan kami semua. Tapi alhamdulillah kayaknya sudah mulai berlalu karena banyak orang terima bantuan, akhirnya wis meneng hati nih. Kenapa? Karena sudah rumongso dapat sehingga gak kintrang kayak si awal itu. Kendang. Saya datang ke Dau, datang ke Pakis, datang ke mana nih? Cambuk, itu disambati kepala desa itu. Oh, gimana nih Bu, kayak gini susah kita. Yes ya. Ini upaya pemerintah sudah tanggap dan cepat. Nah, jadi kita Pak Jokowi menerbitkan Impres DPRD Provinsi Jawa Timur merubah Perda 1 tahun 2019 menjadi Perda 2 tahun 2020 yang isinya adalah tentang trantik.
penetapan di dalam rangka untuk mencegah protokol COVID ini. Itu yang menurut Gubernur DPRD Provinsi Jawa Timur sangat responsif dalam upaya untuk penegakan disiplin masyarakat melalui perda itu, sehingga perdanya sudah bisa mengadopsi impresnya Presiden gitu. Oke, gerakan bermasker kayak sekarang kita lagi mau maskeran. Terus hanya ada ini bantuan COVID yang kita lakukan. Nah sekarang yang patut diwaspadai, saya ibu dan bapak, itu klaster keluarga. Klaster keluarga itu apa? Saya misalkan dari keliling, jadi terkodok, kalau suami, kalau istri, anak, hadus. Karena peluang ini tekan nanti. Itu sebenarnya yang terbanyak itu. Maka sarannya dokter mulai langsung dicopot, mandi, cuci pakaiannya, nggak boleh dipakai besok lagi. Seindah apapun bajunya, kalau sudah keluar rumah ketemu orang banyak, bajunya nggak boleh dipakai lagi, apalagi di daerah merah seperti Kota Malang, di daerah saya itu. Sehingga kalau dokter kelapa sih dari kelambi begitu dicopot sih. Untuk sekarang kami murah, itu gampang di mana-mana. Ayo 5.000. Tapi tumbang saya loh, enggak dicuci. Itu tentang COVID. Berikutnya, saya ingin menyampaikan pada Bapak dan Ibu penjaringan ini kan penghulu dari satu desa di mana perintah sesuai dengan amanat undang-undang desa harus menyusun RPJS. Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJMdes gitu. Nah di sana itu biasanya ada yang namanya sumber-sumber anggaran. Ada sumber anggaran dari pusat berarti DD, sumber anggaran dari daerah berarti ADD, lalu ada sumber bantuan dari provinsi dan sebagainya. Itulah yang kemudian saya bertemu dengan penjaringan ini untuk bisa bagaimana kita ini bersinergi. Saya sebagai dapil dari sini, nanti apa yang bisa saya perjuangkan untuk kepentingan penjenengan semuanya di dalam rangka membangun desa itu. Desa itu kan yang dibutuhkan yang pangan, papan, infrastruktur sekarang. 3 tok nggak cukup tanpa infrastruktur. Soalnya pangan mau bawa dari Pagak dibawa ke kantor, jalannya pedot, infrastruktur. Maka dibutuhkan yang namanya pembangunan infrastruktur. Nah untuk membuat bagaimana mobilisasi barang dan jasa itu menjadi baik, kalau itu malam dibutuhkan jalan-jalan yang terang. Kalau itu siang dibutuhkan yang namanya jalan-jalan yang baik. Jadi disitulah maka kita berusaha untuk bisa melihat bagaimana nanti saya di komisi saya urusan pendidikan dan desa opo, urusan infrastruktur. Kebetulan saya ketua fraksi, jadi semua anggota fraksi, semua komisi lapor kepada ketua fraksi hal-hal yang terjadi di daerah-daerahnya masing-masing, termasuk aspirasi-aspirasi masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Ini ada sedikit, ya mungkin sedikit bekal dikit aja pada penjelasan semua bagaimana rencana kerja pemerintah desa apa saja. Jadi pas sukses ini tak cukup. Nanti saya ingin ketemu penjelasan di sesi yang khusus supaya kita bisa diskusi mendalam tentang apa yang harus dilakukan di desa masing-masing oleh para bapak kepala desa membantu itu melalui rumah juang yang saya dirikan seperti dapil saya di Kota Malang itu. Kebetulan ada tempat yang bisa saya pilih di sana karena dekat dengan rumah. Di situ untuk menggodok berbagai hal yang menyangkut tentang bagaimana urusan dapil. Maka kalau penjaringan diberi perintah oleh amanat undang-undang desa untuk membuat RKP rencana kerja pemerintah desa, maka bapak-bapak sekalian kan seringkali harus tutorial tentang hal semacam ini. Tapi saya tidak ingin ini menjadi bahasan kita. Saya ingin mendengarkan penjelasan apa sih kira-kira yang bisa disampaikan kepada saya, biar kemudian nanti saya rumuskan ini untuk advokasi dari aspirasi penjenengan. Karena saya datang ke sini
yang paling akhir tujuannya adalah bisa menyerap aspirasi. Tetapi paling tidak kalau kita bisa, nah ini nanti ada tim saya yang bisa menjelaskan dengan baik. Tetapi kalau memang dibutuhkan penyenengan untuk edukasi yang lebih implementatif, saya siapkan untuk bisa membuat penjenengan memahami bagaimana tahapan-tahapan, kendala serta kebutuhan yang dibutuhkan dalam rangka untuk membuat itu menjadi berjalan dengan baik. Selanjutnya ini penjenengan ini semua sudah tahu, cuman mungkin kadang hafal, hafal atau mungkin aku kurang sempat moco misalnya yang baru. Kalau saya sudah lama wis itu gawean aku dituruti untuk aku sisa gitu. Intinya bagaimana nanti kami ingin membantu penjenengan agar kebetulan saya punya juga teman-teman yang memahami tentang hukum tanah, hukum agraria, hukum tentang pendidikan, dan semuanya yang itu dibutuhkan untuk penjenengan konsultasi. Nanti kita siapkan teman-teman kita yang mengerti tentang itu. Saya bantu penjenengan. Aku lakukan semuanya lah, tidak ada yang punya masalah apa-apa. Lalu senang gitu karena akan menjadikan kita menjadi lebih kondusif di dalam bekerja dan kita bisa lebih baik lagi dalam bekerja. Ini aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti penjenengan secara monggo saya tunggu masukan-masukannya agar nanti kami catat dan saya range untuk bisa, kalau masuk di PAK tahun 2020 ini sudah tutup. Kami kemarin sudah paripurna untuk closing itu, tapi kalau untuk 2021 masih ada kesempatan sampai dengan tanggal 21 kalau untuk kami, karena setelah itu dikunci oleh eksekutif, e-planning dan e-budgetingnya, usulan-usulan yang baru sudah tidak bisa masuk. Kalau harus masuk tunggu PAK lagi di tahun 2021, walaupun semuanya akan keluar di tahun anggaran tahun 2021. Saya kira itu sebagai materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekarang kita bisa dialog bersama untuk membuat ini menjadi berharga untuk penjenengan, bermanfaat untuk penjenengan dan saya. Sama-sama kita saling memiliki, saling mewakili untuk bisa ke depan bersama-sama dengan kami. Saya selaku anggota fraksi PDI Perjuangan, dan di sini juga beberapa mungkin ada teman-teman kita dari partai kami, tetapi saya juga tidak selalu bahwa apa yang ada di voluntari datangnya cuma ke tempatnya Niames saja sih. Nah sekarang enggak, juga seluruhnya kita datangi untuk bisa memberikan aspirasi. Terima kasih. Matur nuwun yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu dan Dr. Sudarti MAP. Sebelum kami buka sesi diskusi yang pertama, perlu kami ingatkan kembali ke Bapak Ibu semua. Kita kenalkan lagi Ibu Sudarti ini siapa, ya. Beliau tinggal di Malang, tepatnya di perumahan Bumi Palapa, Kota Malang, dan beliau sekarang mendirikan sebuah rumah perjuangan, namanya Rumah Juang SUB. Rumah Juang SUB letaknya ada di Jalan Trunojoyo, Jalan Trunojoyo nomor 76, persis stasiun Kota Baru, Trisowari. Stasiun Kota Baru sekitar 100 meter ke arah utara. Di situ ada tulisannya Rumah Juang SUB. Pokoknya ada gambar perempuan gini, ya belok, itu gambarnya Buntari. Yang kedua, Ibu Suntari ini juga seorang akademisi. Makanya tadi gelarnya kok ada yang nyebut dokter, ada yang nyebut dokter, ada yang nyebut dokter Anda. Dokter itu gelar akademik tertinggi. Setelah dokter nggak ada sekolah lagi, nggak ada sekolah. Mulai dari SD, SMP, SMA, S1 atau sarjana, S2, kemudian S3 dapat gelar dokter, S4 baru mau tepat. Loh, kalau profesor itu gelar kehormatan, seperti jenderal. Kok bukan pelatih gitu ya? Kalau melatih kan ingin dipetik kan ya, bisa diraih dengan prestasi. Tapi kalau bintang kan tunggu jatuh.
Begitu pula dengan profesor. Yang ketiga, Ibunda Sri Utari juga mendapat amanah sebagai Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia. Tepuk tangan buat beliau. Dan perlu diberi ucapan selamat pada tahun ini beliau disahkan sebagai Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia. Jadi koperasi apapun di Indonesia, bukan koperasi Bank PT, itu berarti nanti akan disanksi lah oleh Dewan Koperasi oleh gede-gede. Begitu. Koperasi apapun di seluruh Indonesia itu di bawah naungan Dewan Koperasi. Nah, ketua umumnya ya kan hadapan dengan semua, bukan saya, adalah Ibu Sri Utari, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia. Nah, menawi nanti di desa Bapak Ibu ingin mengembangkan konsep koperasi atau ada program di sini lagi, monggo sharing dengan Ibu Sri Utari melalui rumah juang SUB. Nanti kalau di sini bisa koordinasi dengan Bapak Anies ya, sebagai penghubung untuk ke rumah juang SUB. Monggo langsung menghubungi Pak Anies atau yang kenal dengan Bung Dipo atau Mas Dipo, Mas Budi, monggo koordinasi dengan teman-teman yang ada di sini. Kami semua satu tim. Yang ketiga, beliau adalah sebagai ketua fraksi PDI Perjuangan. Tuh, Mas, aku ingin aneh nggak ada PDI ya, kok? Itu nomor 27 kan? Yang penting kebermanfaatan dulu. Itu konsep Ibu Sri Utari. Monggo merapat ke rumah juang. Itu ya. Itu yang ingin saya sampaikan sedikit saja. Untuk sesi pertama diskusi ini kita buka, mohon izin dua pertanyaan, monggo.